Nah, oke guys, kita sedang proses pekerjaan atap ya guys ya. Untuk awal-awal memang kita prosesnya harus mencari kemiringannya dulu. Mencari kemiringan atapnya. Nah, jadi ini kan panjang ruang inap yang mau di atap itu 8x4. 8x4 kemiringan atapnya ini ya, saya kasih tahu ya. Nah, jadi di sini 1,5 meter teman-teman. 1,5 meter dari bawah sini, dari bawah dasar sini. Jadi ini kan mau saya cor nih teman-teman. Ini nanti pinggirannya ini mau saya cor, tapi kan posisi dudukan untuk kerangka atapnya harus sudah dipasang sebelum dicor. Nah, kalau sebelum dipasang itu nggak bisa, dudukannya nggak ada. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi pinggiran ini mau saya cor semua. Nanti ini saya pasang dulu untuk kuda-kuda ininya ya, kuda-kuda atapnya. Nah, jadi kemiringan atap di bagian sini, ini 1,5 meter dari bawah, dari balok. Nah, 1,5 meter dari balok. Nah, kemudian untuk daerah sana kita kan ngejar kemiringan guys. Nah, kemiringannya itu berarti 45 derajat. Nah, jadi di sini ini 80 cm dari balok bawah. Nah, seperti itu. Kemudian tarik tali seperti ini. Tarik tali, kemudian selanjutnya kita pasang nanti kayu-kayunya ini, kayu-kayu ini ya. Untuk rangka ininya, rangka atapnya. Jadi atap ini saya menggunakan atap ini ya, atap seng ini 0,25 merah marun guys. Nah, seperti itu. Jadi kemiringannya harus dapat, jangan terlalu landai. Kalau terlalu landai itu bisa mengakibatkan itu air bisa berbalik. Jadi kemiringannya minimal itu memang di 20 derajat. Oke guys, saksikan ya. Nanti saya akan videokan. Nah, ini bagian paling atas. Bagian yang paling atasnya. Jadi kemiringannya sudah dapat teman-teman. Kemudian kita pasangin ini ya, kayu yang saya gunakan itu hanya kayu 46. Berarti 46 ini saya jarakin sangat rapat ya. Kenapa? Karena memang ini kan nggak harus membutuhkan kekuatan ini ya, kekuatan ataupun kita mungkin tidak membutuhkan kayu yang besar ataupun kayu 57. Jadi cukup menggunakan kayu 46. Tetapi untuk penguncinya bagian bawah itu memang kita kan cor teman-teman. Jadi setiap ujung rangka ini kita stek menggunakan paku. Nanti setelah dicor itu nggak akan gerak teman-teman. Nah, ini banyakkan kayu-kayu yang saya gunakan itu kayu-kayu bekas coran teman-teman, bukan kayu baru ya. Hanya ada beberapa kayu baru, tetapi kayu yang sisa-sisa kita pakai yang untuk ngecor tiang apa segala macam, papan. Nah, itulah kita gunakan di sini nantinya. Nah, ini sudah berdiri semua kuda-kudanya teman-teman ya. Kemiringannya juga sudah dapat. Jadi itu memang harus dipasangin benang teman-teman. Caranya harus dipasangin benang, tarik benang ujung antar ujung, kemudian baru nanti ketemu kemiringannya seperti itu ya. Nah, jadi sangat simpel untuk pengatapan. Nah, banyak juga teman-teman yang saya lihat RBW itu atapnya terbang ataupun terkena angin, itu banyak yang ini brodol ataupun banyak yang lepas-lepas lah atapnya. Itu faktornya memang karena kekuatan kayu yang digunakan itu sangat minim, ataupun untuk rangkanya itu sangat jarang teman-teman, ataupun di bagian bawah ini tidak dicor. Nah, makanya biasanya terangkat untuk atapnya. Nah, adapun ini kan ukurannya 4x8. Jadi atapnya itu saya lebarnya jadi 5 meter teman-teman. Jadi sisi sebelah kiri kanan itu memang saya lebihkan 50 cm. Kemudian bagian belakang juga, bagian sebelah sini juga 50 cm nantinya. Kenapa? Karena memang kita ini ya, antisipasi tampias air ke dalam, ataupun untuk bagian dinding ini kan tidak saya plester teman-teman. Nah, itu juga antisipasi agar bisa menahan panas nantinya seperti itu. Nah, kemudian perlu diingat teman-teman, banyak yang membuat bangunan walet itu untuk bagian ruang hampa itu banyak yang ditutup rapat ya. Itu kesalahan besar teman-teman. Kesalahan besar kenapa? Karena memang sama aja
sama aja artinya itu mengurung hawa panas. Jadi fungsi atap apa sih sebenarnya? Fungsi atap ini adalah untuk menahan panas langsung turun menembus ke ruang inap, lantai atas. Nah, itu sebenarnya fungsinya teman-teman. Jangan sampai salah kaprah. Sudah didak ataupun sudah dikasih lantai untuk di atas sirip, kemudian dikasih atap, tetapi atapnya rapet dengan lantai atas. Itu sama dengan tidak. Nah, minimal jaraknya itu kalau saya sih memang 50 cm ya dari lantai ini. Nah, makanya di bagian paling rendah itu saya kasih 80 cm untuk antisipasi hawa panas masih bisa menembus ke bawah. Seperti itu. Jadi pahami dulu fungsi ruang hampa itu apa sih sebenarnya. Jangan sampai untuk mengejar irit bangunan ternyata teman-teman juga ini sangat ataupun tidak dikasih ventilasi ataupun terlalu rendah jaraknya. Nah, ini proses corannya ya. Coran yang digunakan itu adukan 1, 2, 3 teman-teman. Semennya 1, pasir 2 lori, kemudian ini ya kerikilnya 3 lori. Nah, seperti itu. Jadi kerikilnya lebih banyak sih lebih bagus, tapi jangan terlalu banyak juga ya, karena kadang kalau terlalu banyak itu cor-corannya itu tidak menyatu dengan sempurna. Jadi memang sudah ada takaran yang kita gunakan, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih teman-teman, seperti itu ya. Nah, inilah saya memberikan inspirasi untuk teman-teman bahwa mengatap RBW itu memang ada yang harus terpenuhi. Misalkan tinggi dari lantai berapa, itu minimal 50 cm teman-teman. Kemudian untuk ventilasi di bagian atas itu kasihlah 50% kalau bisa. Kalau ini mah nanti saya kasih 100% ya, tanpa ada dinding di bagian ruang hampanya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk antisipasi pemecah angin, untuk bagian sisi sebelah kiri sebelah kanan itu saya berikan kemiringan lagi untuk atapnya. Nah, kalau misalkan diluruskan teman-teman, seandainya ini lurus, nah seperti ini ya, saya kasih kemiringan itu pemecah angin, ataupun ketika ada angin itu masih bisa ini, nggak langsung masuk ke dalam ruang hampa ataupun tidak langsung meniup ke atap. Nah, jadi nanti kan juga ada list pelangnya teman-teman. List pelang ini pun saya gunakan itu nanti papan-papan bekas coran. Nah, jadi gunakanlah papan-papan yang sisa. Nah, ini bisa dilihat ini yang kecil-kecil, yang 1 meter, yang 50 cm semuanya naik. Nah, nanti kita pasang di sini. Kita pasang, kita kasih kekuatan supaya benar-benar kekuatannya itu bisa maksimal teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa di-subscribe teman-teman agar saya semakin semangat untuk membuat video tutorial tentang rumah burung walet. Oke, terima kasih part 2.